Vidi Batlolone kembali bersama Anda di Kompas Malam. Saudara, Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan jasad korban kebakaran Glodok Plaza dalam kondisi sulit diidentifikasi, sehingga prosesnya akan membutuhkan waktu lebih lama. Kabid DVI Pusdokes Polri Kombes Ahmad Fauzi menyatakan kondisi korban yang terbakar serius sehingga sulit dikenali secara visual. Hasil identifikasi korban Glodok Plaza akan diumumkan secara bersamaan setelah pemeriksaan sampel DNA antemortem dan postmortem selesai. Hingga kini RS Polri telah menerima 14 sampel DNA dari 14 keluarga korban yang melapor ke RS Polri. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Sementara itu, saudara, pihak pengelola Glodok Plaza akan mulai membersihkan gedung yang terdampak pasca peristiwa kebakaran 15 Januari lalu. Proses pembersihan tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Saudara, pembersihan ini akan dimulai dari bagian gedung paling bawah, yaitu basement ke lower ground dan ground floor, hingga lantai 1 dan 2. Pembersihan bagian bawah gedung Glodok Plaza ini bertujuan untuk menanggulangi drainase yang bocor serta pengangkatan puing-puing. Pengelola Glodok Plaza menyatakan proses pembersihan di area basement hingga lantai 2 tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar. Agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Anak saya itu dikersaki dini Gusti, saya akan pasrah ngalah. Memang itu kan ini sudah menjadi skenario Tuhan. Edi Sudarsono sudah memasrahkan kejadian yang menimpa buah hatinya, Osima Yukari. Sang anak yang berprofesi sebagai pramugari ini merupakan salah satu nama yang masuk dalam daftar korban hilang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza pada 15 Januari lalu. Saat kejadian, Osima berada di Glodok Plaza untuk menghadiri undangan pesta ulang tahun temannya yang merupakan sesama pramugari. Saat ini keluarga masih menanti kabar keberadaan Osima. Jika ternyata menjadi salah satu korban kebakaran, keluarga berharap jenazahnya bisa segera teridentifikasi. Ada berita, ada kabar kalau ada peristiwa kebakaran di Glodok Plaza itu. Nah, sedangkan saya dengar anak saya juga dapat undangan ulang tahun dari teman pramugarinya. Kami langsung ke rumah sakit Polri Kramat Jati di sana, karena itu bagi kami sesuatu atau hal yang lebih penting, karena banyak jenazah-jenazah kan sudah kumpul di sana sejak kemarin malam. Tidak hanya keluarga Osima, Imelda, ibu dari korban hilang kebakaran Glodok Plaza, yaitu Sinta Amelia, juga mengharap yang sama. Ada keajaiban dan ada kejelasan soal keberadaan buah hatinya. Ia pun sudah menyerahkan laporan ke pos DVI Antemortem RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Imelda mengetahui
bahwa anaknya berada di Glodok Plaza melalui teman anaknya yang juga bersama dengan Sinta saat terjadi kebakaran. Semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto ya kakak sama sampel DNA sekaligus ciri-ciri anaknya. Hingga Minggu siang, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengambil sampel DNA dari 14 keluarga yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Sementara itu, petugas juga sudah membawa 8 kantong jenazah dari lokasi kejadian ke RS Polri untuk diidentifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana update identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Suara Azani yang ada di RS Polri Kramat Jati. Suara, saat ini sudah ada 8 kantong jenazah. Bagaimana proses identifikasinya sejauh ini? Ya, Vidi, sampai saat ini memang RS Polri terus melakukan proses identifikasi. Proses ini masih terus berlangsung karena dari ke-8 kantung jenazah yang sudah diterima ini masih terus berlangsung begitu ya. Untuk hari ini juga sudah ditambahkan laporan dari salah satu korban, ini salah satu keluarga yang memberikan data antemortem. Dari pengambilan data antemortem ini diberikan ciri fisik, kemudian pakaian atau barang pribadi dan juga aksesoris yang terakhir digunakan oleh korban. Dan pengambilan sampel DNA ini memang dibagi menjadi 2. Yang pertama ini secara langsung dan yang kedua adalah tidak langsung. Untuk secara langsung memang diambil dari pakaian korban yang belum dicuci, kemudian sikat gigi yang digunakan keseharian oleh korban. Untuk pengambilan sampel DNA tidak langsung ini dari keluarga terdekat, semisal orang tua maupun anak begitu. Dan dari proses pengambilan sampel DNA ini, pencocokan sampel DNA membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 minggu, ataupun bisa lebih lama dari itu. Dan rencananya besok dari DVI RS Polri ini akan mengirimkan surat ke Balai Kesehatan Penerbangan yang artinya di sini memang untuk meminta rekam medis dari 3 korban yang diduga ini merupakan dari kru maskapai penerbangan. Karena jika kita mengetahui begitu ya dari kesaksian dari keluarga korban, salah satunya ini Dian Cahyanti, ini keluarga ke-13 yang memberikan sampel DNA. Ini diambil sampelnya ini dari ayah yang bernama Sukarna dan sempat memberikan kesaksian juga sang ayah mengenai Dian ini sempat memberikan kabar terakhir itu pada Rabu sore dan memang kemudian Rabu malam sudah tidak mendapatkan kabar. Dian ini memang berada di Jakarta untuk bertemu temannya untuk pergi ke Glodok Plaza karena sebelumnya ini Dian merupakan SPG yang bekerja di Pontianak. Kemudian berikutnya ada juga salah satu keluarga korban yang menceritakan terkait korban ini bernama Sinta Amelia. Ini adalah keluarga ke-14 yang memberikan data antemortem dan foto dari Sinta untuk kemudian nantinya diidentifikasi oleh RS Polri. Dan yang memberikan data ini merupakan ibu Sinta yang bernama Imelda, juga sempat memberikan kesaksian, yakni pada Rabu siang sempat menghubungi Sinta Amelia untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun begitu ya, karena di tanggal 13 Januari Sinta Amelia ini berulang tahun. Kemudian di hari Kamis tidak dapat mendapatkan kabar lagi begitu. Kemudian ada satu keluarga lagi, ibu dari Aulia Belinda yang memberikan kesaksian dan memberikan data pos antemortem ini pada hari Jumat. Ini juga bercerita ya,
dia dari Makassar, kemudian memberikan kabar terakhir terkait anaknya itu pada Rabu di pagi hari, kemudian di Rabu malam hari sudah tidak mendapatkan kabar lagi. Dan memang dari beberapa korban yang memberikan, beberapa keluarga korban, maksud kami yang memberikan kesaksian ini mengharapkan begitu ya, agar hasil DNA ini cepat selesai, dapat diidentifikasi keseluruhan dari korban, dan mereka bisa membawa jasad ke tempat asal masing-masing. Memang dari waktu itu memang membutuhkan 1 hingga 2 minggu, ataupun bisa lebih lama dengan kendala yang ada. Tadi memang dikatakan oleh Kabid DVI RS Polri, ini memang ada beberapa kendala, salah satunya ini merupakan jasad yang terbakar serius begitu ya. Ini artinya sudah tidak bisa ada sidik jari yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi RS Polri untuk mengetahui DNA dan mencocokkan DNA yang sudah diberikan oleh keluarga. Dan termasuknya kejadian kebakaran Glodok Plaza ini merupakan bersifat open disaster. Artinya di sini siapa saja bisa mendatangi tempat umum, karena di Glodok Plaza ini merupakan tempat umum yang siapa saja bisa datang, dan kemudian tidak teridentifikasi siapa-siapanya. Dan bahkan dari Kabid DVI RS Polri ini mengatakan bahwa bisa saja lebih dari 14 orang yang dinyatakan hilang. Bisa saja ada keluarga atau rekan yang tidak melaporkan kehilangan yang dari kejadian kebakaran Glodok Plaza. Kami masih akan terus memantau terus proses identifikasi dan pencocokan sampel DNA yang dilakukan oleh DVI RS Polri. Vidi. Baik, Suara, proses identifikasi masih dilakukan dan pihak RS Polri mengatakan ini prosesnya bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Suara Azani, terima kasih untuk laporan Anda dari RS Polri Kramat Jati. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi KKP minta pembongkaran pagar laut ditunda karena masih dalam proses penyelidikan.